Biasanya pasca hujan muncul pelangi, tapi di era Jahil Anies semua terbalik. Biasanya setelah hujan, pelangi muncul di langit sebagai tanda bahwa matahari sudah mulai bersinar dan menampakkan kemegahannya lewat sinar putih yang dibiaskan oleh butiran-butiran air yang sudah mulai menurun. Pelangi muncul setelah hujan. Akan tetapi di era si Zalim Anies, pelangi muncul sebelum banjir besar melanda ibu kota. Beberapa hari kemudian, Anies memamerkan kolong tol yang dicat dengan warna pelangi, simbol kesamaan yang ada di Amerika, seolah rayakan kemenangan Biden, tapi setelah itu banjir melanda. Langit mungkin sangat sedih melihat bagaimana zalimnya Anies buat warga DKI Jakarta, buat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kenapa saya katakan dua kelompok orang di DKI Jakarta yang dizalimi Anies? Saya mulai dari orang yang sudah meninggal. Mereka tidak diberikan penghormatan terakhir. Uang nyaris 200 miliar sudah dikeluarkan Pemprov untuk membeli tanah. Akan tetapi, Justin Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI sampai sekarang mempertanyakan lokasinya. Sampai sekarang, Anies diam dan bungkam bersama TGUPP-nya terkait uang 180-an miliar untuk membeli tanah. Uang sudah keluar, tanah tetap tidak diberitahu. Padahal tanah itu adalah untuk pemakaman jenazah COVID-19. Krisis makam di Jakarta kian merebak, tapi sepertinya tidak ada niat baik yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta saat uang sudah keluar, namun pemakaman tidak kunjung muncul. Bahkan dari kampanyenya sekalipun, tidak ada niat baik dari Anies untuk menertibkan pendukungnya yang tidak mau mensolatkan jenazah Nek Hindun. Ini fakta. Kemudian kepada orang yang masih hidup, terkhusus warga DKI Jakarta, dia juga tidak memiliki niat untuk mensejahterakan kota ini. Terlebih, banyak kezaliman demi kezaliman yang akan muncul jika saya membahas dari awal kepemimpinannya di Jakarta. Saya mulai saja dari dua kasus terakhir ini. Pertama, dia membangga-banggakan di daerah jalur tapal kuda ada atap-atap yang dicat warna-warni dipamerkan dari helikopter, membuat para pendukungnya ejakulasi pemikiran, gegap gempita menyambut apa yang Anies kerjakan. Padahal saat itu COVID-19 tidak terkontrol. Pandemi menjadi sebuah plandemi seolah dibiarkan. Jika Anies gagal untuk merencanakan penanggulangan COVID, bisa dikatakan Anies merencanakan untuk gagal menangani COVID-19. Bukannya kendalikan COVID, Anies malah mengecat genteng warna-warni dengan pelangi. Warga waras pun mulai mengkritik langkah Anies. Anies pun bungkam, diam. Manusia zalim ini malah semakin menjadi-jadi. Setelah mengecat genteng sehingga warna pelangi terlihat dari atas, dia malah mengecat kolong tol sehingga warna pelangi terlihat dari kolong. Pelangi dilihat dari atas dan dilihat dari bawah. Warna kaum LGBT sengaja dikerjakan Anies. Akhirnya apa? Hujan meruntuhkan semuanya. Jakarta terendam banjir. Inilah akibat dari salah pilih pemimpin. Ahok yang begitu baik dan memiliki rencana besar untuk Jakarta dan mensejahterakan warga malah tidak terpilih. Karena saat itu demokrasi menjadi sebuah hal yang diinjak-injak di DKI Jakarta. Orang memilih bukan karena kebebasan, tapi karena ketakutan perihal surga neraka. Demokrasi yang berbicara sesuatu bersifat kepemimpinan duniawi dibawa ke ranah sesat. Akhirnya hujan pun turun tak terkira, banjir besar pun terjadi. Enggak, ini bukan banjir, ini hanya genangan dan kami sedang mengupayakan air untuk surut dan kita tangkap airnya untuk kemudian kita buang keluar. Mungkin ngelesan dewa semacam ini akan kita dengar sebentar lagi. Kalaupun meleset, paling meleset sedikit saja. Sekarang ini kita tahu bahwa banjir adalah masalah yang sudah sangat kronis. Kronis artinya sudah bersifat kronologis. Banjir Jakarta adalah satu dari penyakit kronis di musim penghujan. Selain DBD yang membawa kepada kematian, kemacetan, dan lumpuhnya roda perekonomian triliunan yang berputar di DKI Jakarta, Anies malah cuek terhadap hal ini. Dia lebih suka menunjukkan warna-warni pelangi
yang menjadi simbol kesamaan di Amerika dan berbagai negara lainnya. Dia malah bikin pelangi di mana-mana, terlihat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tujuannya apa? Anggaran, apalagi. Padahal kalau kita tahu bahwa masih banyak anggaran yang bisa dikeluarkan untuk kemaslahatan hidup banyak orang. Kenapa dia begitu? Coba tanya ke Trump atau Biden. Mungkin dia tahu, karena mereka sama-sama lulusan Amerika. Mana nih Panji? Kok bungkam? Sibuk bela diri sejak siap dilaporkan ke polisi terkait penyebaran berita bohong? Begitulah Panji Anies. Artikel ini dikutip dari siwo.com, ditulis Manuel.